Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Grafiti Deselin. Saya merupakan salah satu dosen di program studi kepelatihan olahraga, jurusan Pendidikan Olahraga dan Kepelatihan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada saat yang membahagiakan ini, saya ingin menyampaikan tentang video pembelajaran saya dari mata kuliah yang saya ampu dalam semester genap ini. Beberapa mata kuliah yang saya ampu dalam semester genap ini diantaranya yaitu anatomi olahraga, psikologi olahraga, dasar-dasar kepelatihan, dan kinesiologi olahraga. Dalam video ini saya akan membahasnya hanya satu mata kuliah saja, yaitu anatomi olahraga. Karena anatomi olahraga ini merupakan salah satu materi, salah satu mata kuliah yang memang merupakan dasar sekali dan wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa, baik mahasiswa yang ada di program studi pendidikan, sains, maupun di program studi kepelatihan olahraga. Jadi di dalam materi anatomi olahraga ini merupakan materi yang sangat krusial bagi mahasiswa olahraga tentunya. Di dalam materi anatomi olahraga ini kita akan membahas seluruh struktur dan juga letak dari tulang, sendi, otot, kemudian bahan-bahan dan apa saja yang menyusun tubuh kita ini menjadi satu kesatuan yang penuh, satu organisme seperti sekarang ini. Dalam mata kuliah anatomi olahraga yang akan saya sampaikan adalah submateri tentang ekstremitas superior. Di dalam ekstremitas superior ini merupakan salah satu materi lanjutan dari materi-materi sebelumnya, yaitu materi tentang osteologi, ilmu tentang tulang, kemudian materi artrologi, ilmu tentang sendi, dan kemudian miologi, yaitu ilmu tentang otot. Jadi sebelum memasuki ekstremitas superior, mahasiswa juga pasti harus mengetahui dulu tentang osteologi, artrologi, dan juga miologi. Di dalam materi ini, mahasiswa itu diharapkan mampu untuk mengetahui letak dan struktur apa saja yang termasuk dalam kategori ekstremitas superior. Kemudian mahasiswa juga harus mampu untuk menghafal dan mengingat bagian-bagian dari ekstremitas superior itu sendiri. Serta yang ketiga, mahasiswa harus mampu menunjukkan dan juga membahasakan dengan menggunakan bahasa Latin. Ya. Dalam kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan video pembelajaran saya yang sebelumnya sudah saya sampaikan kepada mahasiswa juga. Silakan disaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari yang minggu kemarin. Minggu lalu kita sudah membahas tentang artrologi dan biologi, jadi tentang sendi dan juga tentang otot. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Jadi alat gerak bagian atas dan alat gerak bagian bawah. Sebelum saya melanjutkan, ada yang sakit? Ada yang hadir? Ada semua nggak? Nah, nanti saya presentasi. Oke, kita mau flashback dulu sama materi yang minggu lalu, sama artrologi dan miologi. Kelihatan jelas nggak gambarnya? Kelihatan Bu. Jelas. Saya tahu nggak ini otot apa? Otot trapezius. Namanya adalah Trapezius. lo di situ Trapezius. part of trapezius muscle sebelah kanan ya, kalau yang itu right ya. Kalau kita ngomongin tentang otot berarti harusnya pakai kode otot. Pakai kodenya M, berarti musculus trapezius. Nah, kalau yang ini yo, tinggal dibaca. Di depannya harus pakai kode. Dibacanya
musculus latissimus dorsi Bagus. muscle. Musculus latissimus Santai. dorsi. Sebelah kiri. Nah, kalau gitu ya sebelah kirinya. Karena kan sesuai dengan gambar kalian nih. Kiri sama kanan. Iya, Ya betul. kan? Mirip. Kan kanan kalian. Mirip, Ya. mirip. Latissimus dorsi ini ada di bagian belakang. Ya, tapi juga ada yang di bagian mendekati depan, tapi depan juga nggak banyak kan. Ya, ini yang bagian belakang. Kalau ini kalau yang di pojokan, gluteus maximus muscle itu adalah bahasa Inggrisnya, ya kan? Karena kalian menggunakan kode M atau musculus atau myos itu di depan. Jadi musculus gluteus maximus muscle atau otot pada bagian Pangkat. ya. Ini yang di belakang. Kita coba lagi review yang bagian depan. Oke. Ini yang sering kalian bangga-banggakan kalau ini berharap perutnya begini gitu kan. Itu otot atau sendi? Warnanya putih atau merah? Pucat tuh. Putih pucat. Kalau putih pucat Pucat. apa? Kalau budak bahasa Arab. T. Tiga W. Otot. Itu adalah otot atau sendi? Oke, ini masih otot, tapi memang lapisan otot di bagian tengah atau yang bagian yang sering di kalian bilang six pack itu dia banyak layernya, ya. Jadi ini adalah fructus sheath, ya, atau lembaran rectus. Kalau yang keseluruhan namanya adalah rectus abdominis atau rectus abdominal. Ya, otot di bagian perut namanya adalah rectus abdominis. Kalau yang lembaran atau sheath-nya adalah rectus sheath. Kalau ini yang sebelah kiri. Ya. Oke. Kalau yang ini Itu pectoralis major, musculus pectoralis major, musculus musculus pectoralis major atau mayor, ya. Bagian ini yang sering kali kalau kalian plank, push up, ya, atau pull up itu adalah bagian yang berkontribusinya sangat besar, ya. Jadi kalau kalian mau atau angkat beban, ya, ini pasti paling gede nih. Ya, kontribusinya dia nih. Jadi kalau musculus pectoralis major pasti dia lebih tebal daripada otot yang lain. Kalau yang ini ya, set kepala, terus short pendek, terus bicep set beraci. Oke, ini adalah bagian dari otot bicep. Berarti dia adalah musculus bicep brachii. Nah, kalau short head itu memang bagian bawah ini dia agak sedikit lebih yang ini. Nah, kalau ini long, ya. Jadi kalau dengan posisi anatomis, kalau dengan posisi anatomis pasti akan beda nih, yang di bagian di sini sama yang agak di bawah. Kalau yang di bawah, kenapa disebut pendek? Karena bagiannya origo dan insersionya dia itu pendek. Kalau yang di bagian sini, origo sama insersionya agak lebih panjang. Ya, makanya disebut yang di depan ini long, yang di bawahnya adalah short. Kalau yang ini, musculus deltoid, ya. Baik, kenapa di situ ditulis clavicular
acromial part of deltoid karena dia mengikuti tulang clavicula. Ya, karena pertemuannya adalah di tulang clavicula. Jadi clavicula ke sini. Ini namanya adalah musculus deltoid. Kalau mau yang gedenya adalah di sini. Ya. Ini juga deltoid, tapi dia adalah acromial part. Acromial tahu? Acromial itu bagian bahu, pertemuan bahu dengan bagian pertemuan antara tulang belikat dengan tulang selangkah. Ya, namanya adalah acromion atau kepala bagian tulang kepala. Ya, namanya adalah acromion. Itu namanya juga deltoid. Oke. Itu kalau kita bahas soal artrologi dan neurologi. Nah, hari ini kita mau bahas bagian ini. Ada dua bagian dalam tubuh kita. Di awal pertemuan anatomi, saya sudah menyampaikan kalau bagian tubuh kita bisa dibagi menjadi dua bagian. Kalau kita belah bagian tubuh kita dari tengah ke bawah, dia akan membentuk dua bagian tubuh, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau kita potong bagian tubuh kita yang di tengah, bagian pusat, maka akan terbentuklah dua bagian tubuh kita, yaitu atas dan bawah. Di dalam alat gerak tubuh kalian itu juga dibagi menjadi dua. Alat gerak bagian atas dan alat gerak bagian bawah. Ekstremitas superior dengan ekstremitas inferior. Mana yang atas? Superior atau inferior? Superior. Bagian atas adalah superior. Kalau kita bagi menjadi bagian atas dengan bagian bawah, maka yang termasuk di bagian atas ada apa aja? Tangan, kepala, terus dada, perutnya kan dibelah. Perutnya kan dibelah. Jari. Terus, kalau perut, apakah perut termasuk alat gerak anggota? Jadi yang dimaksud dengan alat gerak adalah alat yang biasa kalian gunakan untuk bergerak secara aktif. Kalau perut, pergerakannya hanya di bagian perut saja. Kalau yang tangan kemana-mana nih, saya butuh 180 derajat, ya kan? Jadi kalau dua bagian, cuma bagian tangan atau lengan, ya. Paham kan lengan sama tangan? Bedanya? Oke. Kemudian yang masuk di ekstremitas bagian atas itu adalah tulang selangkah atau bahasa anatomisnya apa? Cryptoid. Selangkah, clavicula. Kemudian di belakang ada tulang belikat, scapula dengan bagian tengkorak atau bahasa anatomi tengkorak apa? Tengkorak kepala. Cranium. Cranium. Kalau school itu bahasa Inggrisnya. Ya, school itu bahasa Inggris. Oke, itu kalau yang di bagian atas. Sekarang kalau yang di bagian bawah, kita bagi nih tubuh kita jadi dua bagian. Yang di bawah ada apa aja? Paha, betis, Jari. jari kaki, dengkul, apa lagi? Kaki. Jari tarsal, metatarsal, palang, apa lagi? Femur, apa? Tibia, trompetis, fibula, femur, ya, apa lagi? Patella, apa lagi? Ini nggak masuk nih. Pinggul. Karena apa? Pangkal paha kalian gerak nggak? Iya. Kan tempat bertemunya tempat topangannya pangkal paha ada di bagian pinggul atau pelvis. Jadi itu kita bagi menjadi dua. Kita bahas dulu yang bagian atas. Ya, kita bahas dulu yang bagian atas. Ini
kalau yang pakai otot kita buang dulu, kita ambil yang bagian tulang. Oke, ini adalah bagian tulang ya. Kalau di bagian atas ya, yang kecil namanya apa? Scapula. Di bagian depan, baru bagian depan, bukan bagian belakang. Yang bagian depan ini tulang selangkah, namanya adalah clavi. Yang ini? Humerus. Yang ini sejajar dengan kelingking. Radius. Yang sejajar sama jempol. Kemudian ini apa? Yang di tengah. Oke, sternum atau tulang. Kemudian yang sedikit nih dari tolakal sampai ke sini namanya adalah bagian dari kolumna vertebral. Ini adalah tolakal sama cervical. Oke, itu kalau bagian tulang. Sekarang kita tambahin itu bagian otot. Oh, jadi apa? Oke, kita mulai dari yang sebelah sini. Ini apa tadi? Tulang apa? Oke, scapula. Di dalam scapula ada beberapa layer untuk otot. Kalau ini layer pertama. Jadi ada infraspinatus bagian yang di bawah. Kalau infra selalu di bagian bawah. Kalau yang di atas namanya adalah supraspinatus. Sama kayak inferior, superior. Pokoknya yang infer itu selalu bahasanya atau artinya adalah bawah. Kalau supra itu selalu yang di atas. Ya. Itu layer pertama. Kalau yang ini itu adalah triceps. Ya, adalah triceps itu yang long. Ya, karena kalau long dia patokannya kalau di long dia hampir mendekati bagian bawah. Ini yang dekat-dekat kelek nih. Ya, dekat-dekat sini nih. Yang kalau misalnya kalian pegel ya, ini dari kelek sampai di sini. Ya, itu bagian triceps biasanya yang kena. Ya, itu yang panjang. Kalau yang pendeknya dia nggak sampai di bagian kelek, dia cuma sampai di bagian lengan atas saja. Itu juga triceps namanya adalah lateral head. Ya, lateral itu menjauhi median atau bagian luar. Itu namanya adalah lateral. Oke, saya tambahin lagi untuk layernya. Bagian samping namanya adalah anterior muscle atau serratus anterior muscle. Yang di bagian mana nih? Di bagian bawah ketiak. Itu namanya adalah serratus. Ya, kalau yang di atasnya itu namanya teres major. Ini sama dengan yang jelas tadi ya. Oke. Ini bisa. Oke. Apa ini? Flexor carpi radialis muscle atau musculus flexor carpi radial. Nah, jadi dia berada pada tulang mendekati radius atau melintang ke arah radial, ya, namanya flexor. Kalau yang di belakangnya itu adalah extensor carpi, ya. Jadi kalau flexor dia fleksi, kalau extensor dia ekstensi. Jadi yang dinamakan dengan fleksi adalah ini yang fleksi. Ekstensi itu kalau kamu putar, ini ekstensi. Ini fleksi, ini ekstensi. Ya, fleksi, ekstensi. Kalau fleksi, nih ototnya yang dari sini ke sana
namanya adalah otot fleksi yang bekerja. Kalau begini otot ekstensi. Jadi dari sini ke bawah. Ya, bedanya di situ. Dan dua-duanya selalu yang mendekati bagian jempol disebut dengan radial. Ya. Tuh. Oke. Kita tambahin lagi deh. Nah, ya untuk bagian atas hanya sampai di sini, ya. Ini yang di bagian ini sama kayak tadi pectoralis mayor, ya. Kalau yang di sini ini clavicula, ini acromial deltoid, ini clavicular part of deltoid muscle. Oke, bagiannya cuma ini. Nah, sama yang di tangan. Kalau yang di tangan, gedein dikit. Oke, bagian tangan kalian nih, itu semuanya ada ototnya. Kalau yang ini abduktor pollicis, abduktor itu di sini, yang bagian besar, ya, itu namanya adalah abduktor. Nah, kalau yang di sela-sela, oblique head of adductor, ya, ada abduktor, ada adduktor. Kalau yang double D itu yang dekat. Kalau yang ada B-nya berarti itu yang agak sedikit menjauh. Perbedaannya adalah kalau adduktor yang mendekati medial berarti ada di tengah-tengah. Kalau abduktor dia yang menjauh. Jadi abduktor itu dia yang bagian luar. Nah. Ada yang tanyain sampai sini? Gak ada? Pas? Oke, kalau pas kita lanjut dulu. Upper limb sama kita ke oraknya. Oke, di torak ada berapa buah rusuk? 12. Ada berapa buah, bukan ada berapa pasang. Nah, tanyanya adalah ada berapa buah. Kalau buah berarti dihitung keseluruhan. Kalau ada berapa pasang? 24. Coba dihitung. Coba dihitung. Nambah itu Chan. 26. Chan. Tuh. 2. 14 Cuma 13? Bener nggak hitungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 pasang atau totalnya adalah 24. Dengan berapa pasang rusuk melayang? Dua pasang rusuk melayang. 2 pasang rusuk melayang. Yang disebut dengan rusuk melayang adalah rusuk yang dia tidak punya pasangannya sampai ketutup. Ya, kalau yang lainnya ini dari yang belakang sampai ke depan. Ya, itu dia nyatu. Kalau yang 2 itu dia cuma sampai di tulang belakang saja. Ya, yang katanya kalau cowok tulang rusuknya 1 pasti ada ceweknya. Kan? Itu yang melayang yang hilang. Oke, ini adalah bagian otot yang ada di dalam. Dalam keluar nih. Dalam keluar. Yakin di dalam? Neck inside. Di luar dong. Di dalamnya. Ini fungsinya apa? Yang di dalam pasti ada paru. Ada paru-paru, ada apa lagi? Ada jantung, ada apa lagi? Ada hati, ada apa lagi? Gak mungkin ada ginjal di situ. Jangan masukin ginjal di situ. Gak ada ginjal di paru-paru. Usus. Di perut. Ada apa lagi? Ya, bagiannya adalah paru-paru, ginjal,
dan Lia. Masya Allah bang tuh. Lil baby. Oke, ini adalah bagian luar atau bagian dalam. Iya, sabar bentar ya. Oke, di bagian otot yang di depan, ya, ini dia langsung koneknya dengan torak atau bagian sternum yang kalian sampaikan tadi. Di bagian tengah itu dia mendekati torak. Sedangkan untuk yang di bagian bawah, dia berhubungannya adalah dengan diafragma. Jadi kalian nafas, paru-paru kalian ada di atas, tapi yang membantu si tulang rusuk ini bisa biar nafas kembang sama pipis itu adalah tugasnya diafragma. Ya, paru-paru itu bentuknya adalah tulang, ya, yang bantu membuka dan menutup saluran untuk paru-paru itu adalah otot dan sendi, bukan tulangnya yang bergerak. Jadi otot diafragmanya, ya, selalu ada otot diafragma. Jadi kalau misalkan dibilang itu kalau nafas dari atas berarti tulang rusuk bagian atas yang akan ngembang. Kalau yang di bawah berarti perutnya juga yang nafas. Enggak, yang bernafas tetap adalah diafragma. Yang mengatur mana yang akan berkembang itu adalah kita sendiri. Mau yang bagian atas atau bagian bawah, ya. Lanjut, ini yang di bagian belakang. Ya, ini ada namanya adalah otot multifidus atau otot yang berada di sepanjang aliran dari tulang belakang atau kolumna vertebrata. Fungsinya adalah untuk melindungi tulang belakang. Ya, ada dua, sebelah kanan dengan sebelah kiri. Kenapa harus ada dua? Kenapa nggak cuma satu? Tulang belakang itu cuma satu. Kenapa harus dilindungi sama dua otot kanan kiri? Karena penopang tubuh. Ada lagi yang lain? Kenapa? Sudah dipikirkan begitu. Karena apa, Sofia? Membentuk postur tubuh. Boleh. Ada lagi? Tempat melekatnya? Otot. Apa lagi? Oke, karena kita akan lihat nextnya. Ini lah next. Oke, karena kita akan lihat nextnya. Ini nextnya nih, saya gedein ya. Ya, benar kayak ayam. Karena otot itu sifatnya adalah berserabut, serabut. Jadi, kenapa harus ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri? Fungsinya adalah untuk menjaga kolumna vertebrata agar tidak meleot-meleot. Ya, kalau nggak dijaga, sama kayak tulang kalian nih, ya, sama kayak tulang kita. Kalau nggak dijaga, nggak dikunci sama sendi, nggak dikunci sama otot, bisa nggak dia gerak? Malah lepah-lepeh kan jadinya. Karena cuma apa? Karena cuma bagian tulang. Ya, tulangnya nggak bisa gerak dengan sendinya. Yang bergerak, yang bantu pergerakan aktif adalah otot dan sendi. Bagian belakang, tulang belakang juga sama seperti itu. Ya. Oke, ini. Di bagian rusuk kalian selalu ada berserat seperti ini ya. Jadi antara rusuk satu dengan rusuk yang lainnya itu pasti akan ada seratnya. Ya, sama. Ini kalau kita nggak ada otot yang di tengah, ini berarti antara kulit sama tulang belakang pasti langsung ketemu kan? Ya. Bahaya, karena ingat tulang belakang fungsinya adalah untuk tempat penampungan apa? Pembuluh darah, pembuluh saraf, ada otot di situ juga, ada pembuluh otot di situ. Kan di tulang belakang semuanya penting. Ya. Oke. Ini yang bagian belakang, ini yang bagian depan. Nah, ini bagian depan. Oke. Kalau dia sudah warna putih, berarti ototnya sudah lengkap, maka di depannya otot akan selalu ada
ada ligamen, tendon, dan juga sendi. Fungsinya sendi adalah untuk membantu pergerakan dari rusuk. Ya, pada saat rusuk mengembang, yang bantu dia mengembalikan adalah ligamen dan sendi. Dibalikin lagi, ditarik lagi. Ya, kalau dia ngembang sama otot, dibalikin lagi sama otot dan ligamen. Ligamen. Ya. Oke. Ini kebanyakan nah. Oh, ini saya mundurin satu dulu. Ya, itu bagian belakang kalian yang sering dikerok-kerok. Ya. Ada yang pernah atau kebiasaan dikerok bagian punggung? Nah, kalau dikerok berasanya kayak tulang rusuk semua, ya lurus-lurus, ya kan? Nah, sama berarti mengikuti alirannya tulang rusuk. Nah, tapi pasti ngeroknya nggak bakalan di tulangnya, pasti ngeroknya di antara tulang, di sela-selanya. Karena kalau di pas tulangnya sakit, Benar. ya kan? Nah, pasti di sela-selanya. Nah, kalau yang suka ngerokan juga sering tuh ngerokannya dilurusin. Nah, sama. Ini otot yang sering dilurusin itu pasti yang ini. Jarang kalau kalian ngerokinnya pasti yang di pinggiran sini dilurusin, jarang. Biasanya pasti di tengah-tengah. Ya kan? Kalau katanya orang tua biar anginnya keluar cepat, ya jadi juga dilurusin. Padahal itu semua isinya adalah otot. Ya, isinya adalah otot. Oke, ini kalau kalian lihat keseluruhan otot di bagian tulang kalian, ya, yang di atas ini sudah tulang belakang, ya, yang di sini udah mulai mendekati kepala, ya, tengkorak kepala. Ini adalah leher atau bagian nih, yang kalian sebut dengan tengkuk, ya, di bagian sini. Oke. Bagian ini namanya adalah serratus posterior inferior muscle. Kenapa ada posterior dan inferior berbarengan di situ? Karena dia posteriornya adalah dia di bagian atas, inferiornya berada di belakang. Kalau posterior selalu selalu di belakang. Kalau di depan namanya adalah anterior. Kalau superior namanya di atas, kalau inferior berarti di bawah. Posterior berarti dia berada di belakang, inferior ada di depan. bawah. Jadi otot ini adalah otot serratus yang berada di belakang bagian bawah. Nah, yang atas yang mana? Ini yang atas. Ya, ini serratus juga namanya. Serratus posterior, inferior berada di belakang tapi bagian atas. Fungsi otot serratus adalah untuk menyeimbangkan anggota gerak yang ada di bagian atas dan di bagian bawah pada bagian penutup antara tulang rusuk. Jadi dia ada di bagian atas, ya, tulang rusuk, dan ada di bagian bawah tulang rusuk. Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan posisi tulang rusuk supaya dia nggak turun-turun. Ya, itu fungsi dari serratus. Oke. Maaf ya. Oke, ini adalah keseluruhan bagian belakang kalian nih, ya, bagian otot di belakang. Oke, saya coba lagi di abdomen. Ini yang paling kalian butuhkan, yang mau six pack. Ada berapa sih? 8. Kenapa kalian bilangnya six pack? Karena yang kelihatan cuma 6 Bu. Karena yang Kelihatan apanya? yang kelihatan ototnya tuh. Yang kelihatan ototnya. Yang di lapangan itu kadang nggak gitu. Yang mana yang tadi? Yang bagian atas. Ya. Bagian atas. Ya. Nggak kelihatan atau apa? Sering dianggap sebagai tulangnya. Bukan tidak terlihat, tapi otot yang di bagian atas ini tidak bisa dilatih dengan cepat. Nah, jadi kalau mau melatih cepet-cepet nih, itu ya 3 di bawah, 3 pasang yang di bawah. Ya. Kalau di atas bisa, nggak usah dilatih, itu dia udah ada ototnya. Coba kalian tiduran, ya pegang, itu udah ada ototnya, itu udah ada otot, nggak ada lemaknya. Yang banyak lemak itu adalah bagian yang 3 ini. Makanya kenapa 3 ini kalian latih? Karena untuk
membuang lemak dan memperkuat otot. Kalau yang di atas nggak usah, lemaknya nggak ada. Ya, lemaknya nggak ada. Oke, ini namanya external abdominal oblique ya. Jadi kalau kalian mau ngencengin bagian samping, maka latihannya harus disesuaikan dengan posisi otot. Nah, mau ngencengin samping, tapi yang dipakai adalah push up, sit up, cocok nggak? Jadi pakainya apa? Side plank. Pakai apa lagi? Pakai apa lagi? Pakai apa lagi? Selain side plank. Pull up. Pull up. Buat samping loh. External abdominal. Side plank tau gak gerakannya? Tahu kan? Side plank. Terus apa lagi? Selain side plank? Plank side. Oh, dibalik juga. Side plank. Setelah side plank. Like Kebiasaan side plank. Iya. Ya, atau sit up yang ke samping juga bisa. Pakainya medicine ball juga bisa. Ya, pakai medicine ball kalau yang mau. Jadi, kalau kalian sudah tahu bagian-bagian otot, ini kan udah tahu bagian-bagian otot kan? Ya, Bu. Udah tahu bagian-bagiannya sendi kan? Fungsinya adalah untuk apa? Kalau kalian mau ngebentuk badan, kalau kalian mau nge-bodybuilding, kalau kalian mau melatih, itu tujuannya udah jelas. Oh, saya mau melatih perut bagian atas. Yang namanya perut bagian atas yang mana? Nih. Namanya adalah perut bagian atas. Perut bagian bawah yang mana? Nih. Bagian bawah. Mendekati arah segitiga pemaluan itu namanya adalah perut bagian bawah. Perlu dikencengin nggak? Perlu. Ya, perlu banget. Kemudian ada perut bagian bawah, perut bagian tengah. Mana perut bagian tengah? Nih. Ya. Yang sering duluan gendut, yang sering Bagian bawah. isinya adalah lemak duluan, itu adalah bagian bawah. Bu, ada yang bagian bawah duluan, ada yang bagian tengah duluan. Ya. Tergantung dengan kondisi jenis bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya ektomorf, endomorf, atau mesomorf. Santai. Ya. Emang Minggu depan nanti saya jelasin ektomorf itu apa, endomorf itu apa, mesomorf itu apa, dan kriteria serta karakteristik dari orang-orang endomorf, ektomorf, mesomorf. Di sini tuh ada yang mesomorf, ada yang ektomorf, ada yang endomorf. Ya, yang begitu apa? Itu akan mempengaruhi penilaian kalian dan juga latihan yang akan diberikan. Kalau kalian sudah tahu bentuk tubuh, maka kalian juga akan tahu bahwa latihan-latihan apa saja yang bisa diterapkan untuk kalian supaya mau turunin berat badan, misalnya, atau naikin berat badan, bisa, atau mau naikin massa otot, bisa juga, atau mau nurunin apa? Bisa nggak ada turunin massa otot? Bisa. Caranya kayak mana? Gak usah makan kok. Gak usah makan mah jadi turun berat badan. Turun otot. Bisa nggak turunin massa otot? Tidak usah olahraga. Kardio? Kardio nurunin massa otot atau nurunin berat badan? Menurunkan berat badan. Kalau nurunin massa otot nggak bisa. Kalau kalian nih, mau nurunin massa otot, ya udah, nggak usah ngapa-ngapain, udah nurunin massa otot. Ya, orang-orang yang sering bodybuilding nih, ya, kekar, mana-mana dia kekar gitu kan. Tapi kalian lihat sering banget bolak-balik ke gym. Karena kalau dia nggak sering-sering bolak-balik ke gym, massa ototnya akan turun. 3 minggu sudah. Kalau massa ototnya turun, orang-orang dengan tipe mesomorf dan endomorf itu akan lebih sering gede. Gedenya bukan gede di otot, tapi gedenya balik lagi ke lemak. Ya. Protein
Fungsinya buat apa? Untuk kunci supaya ototnya tidak kebablasan. Ya, lemaknya turun, ototnya nggak cepet-cepet naik. Ditahannya pakai apa? Pakai minuman protein. Ya, ototnya itu supaya dia lebih kencang, tapi dia nggak kencang kan? Dia nggak kencang, tapi dia juga nggak kendur. Ya, jadi dia tetap. Makanya selalu ya stabil. Selalu pakainya adalah minuman protein. Sampai sini ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain? Gak ada. Minggu depan saya lanjutin dengan pelvis dulu ya. Pelvis sama yang bagian lower. Ya. Kalau hari ini kan ekstremitas superior ya. Nanti saya jelaskan lanjutin lagi minggu depan ke bagian ini. Oke, tidak ada yang bertanyakan? Sudah paham semua dengan yang saya sampaikan hari ini? Alhamdulillah. Insya Allah. Oke, kalau gitu terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang sudah saya berikan hari ini bermanfaat buat kalian. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang telah disaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.